Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Robi, NIM 21 10 10 50 3609, dan kelas saya 03 SNJP 034, dan ruang saya 440, dan dosen pengampu Zakaria. 1. Untuk mencegah COVID-19, selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit. 2. Kenakan masker di ruangan publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. 2. Mencuci tangan terbagi dalam 5 langkah. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. 2. Ambil dan gosok sabun ke daerah telapak, punggung tangan, dan selai-selai jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku. 4. Bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. 5. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan cara diangin-anginkan. Beberapa panduan singkat memakai masker. 1. Pastikan pakai masker dilakukan dengan benar dan harus memastikan masker menutupi area hidung, mulut, dan tidak ada jarak antara kulit wajah dan masker. 2. Jika Anda ingin menggunakan masker kain, sebaiknya lapisa paling luar lapis bagi dengan masker berada di dalamnya. Anda juga diminta untuk memilih bahan dasar kain dengan tenun yang ketat. 3. Saat mencuci masker kain, jangan gosok masker terlalu kencang. Rendam dalam air sabun lalu bilas hingga bersih. Setelahnya, keringkan masker hingga setiap bagian kering merakat. Setelah itu, melakukan vaksinasi. Komitmen dan upaya pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari pandemi terus dilakukan. Vaksinasi disertai disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dan pengaruh 3T, testing, tracing, dan treatment adalah langkah penting untuk membuat kesempatan dalam melindungi kesehatan, membangkit produktivitas, dan menghindari pandemi. Setelah itu, cegah COVID-19 dengan 5M. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu faktor protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa pengguna masker hanya direkomendasi untuk orang sakit, bukan orang sehat. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan materi kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari tekan dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berserakan. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, mengenai kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat
diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengaruhi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak diri menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetap berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu di rumah pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.